warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi nih di video saya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Elinor Rahma dengan nomor absen 7. Dan saya merupakan siswi dari kelas 10 MIPA 2. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di bab 3 pada semester genap ini, yakni mengenai Daulah Umayyah II pada saat di kota Andalusia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang Daulah Umayyah II pada saat di kota Andalusia yang meliputi proses berdirinya Daulah Umayyah II pada saat di kota Andalusia dan penilaian proses berdirinya Daulah Umayyah II pada saat di kota Andalusia. Tapi sebelum itu, teman-teman pasti pernah belajar kan tentang Daulah Umayyah? Bahkan saya juga yakin teman-teman juga pernah mengetahui kan cerita Daulah Umayyah I pada saat di kota Damaskus? Ya, tentu saja. Nah, oleh karena itu, yuk sekarang kita sama-sama belajar yuk tentang Daulah Umayyah II pada saat di kota Andalusia. Yuk teman-teman, kita belajar bersama tentang Daulah Umayyah II pada saat di kota Andalusia. Yuk, yuk. Yang pertama yaitu proses berdirinya Daulah Umayyah II di kota Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abi Al-Ash bin Umayyah lahir tahun 113 Hijriah di kota Damaskus. Abdurrahman Ad-Dakhil merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah jilid 2 di kota Andalusia. Beliau dijuluki sebagai Syokar atau Elang Quraisy karena mampu berpindah tempat ke negeri yang sangat jauh. Dan beliau juga dijuluki sebagai Ad-Dakhil atau yang masuk. Karena apa? Ya, tentu saja. Beliau dijuluki sebagai Ad-Dakhil karena telah melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk bisa masuk ke negeri Andalusia. Pada saat Abdurrahman masih kecil, beliau sempat mendengar bahwasanya paman dari ayahnya yaitu Maslamah bin Abdul Malik pernah mendapat firasat bahwasanya suatu pasukan dari timur akan datang mengalahkan Bani Umayyah. Namun, Bani Umayyah akan tetap bertahan karena ada satu keturunan Bani Umayyah yang berhasil bertahan dan kembali mendirikan pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia. Pada saat Daulah Abbasiyah berhasil mengalahkan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah, Bani Abbas menangkap dan menghabisi semua keturunan Bani Umayyah. Pada saat itu, Abdurrahman berhasil kabur dari Damaskus dan beliau lari ke Irak. Pada waktu di Irak, beliau sempat hampir tertangkap sehingga dia terpaksa untuk berenang melintasi sungai Efrat untuk melarikan diri. Selanjutnya, Abdurrahman berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan pada akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke Maroko yang ditemani oleh beberapa pengikutnya. Saat Abdurrahman tiba di Andalusia, beliau pun didatangi oleh Abu Usman dan Abdullah bin Walid. Namun nyatanya,
keduanya memberikan dukungan dan perlindungan kepada Abdurrahman. Andalusia merupakan satu wilayah yang berada di bawah kekuasaan Yusuf Al-Fihri. Sehingga mau tidak mau Yusuf turun tangan untuk menghadapi pasukan Abdurrahman. Nah, disinilah terjadi kontak senjata antar kedua belah pihak. Sehingga akhirnya Abdurrahman berhasil menguasai Andalusia pada tahun 138 Hijriah. Kekuasaan Bani Umayyah tetap bertahan di Andalusia dari tahun 756 sampai dengan 1031 Masehi. Dengan kita mengetahui proses berdirinya Daulah Umayyah II di kota Andalusia, kita otomatis juga mengetahui juga bahwa siapa sih pendiri Daulah Umayyah II di kota Andalusia dan kapan sih berdirinya Daulah Umayyah II di kota Andalusia? Nah, sekarang saya akan sedikit membahas tentang siapa sih pendiri dari Daulah Umayyah II di kota Andalusia? Ya, Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil lolos dari kejaran tentara Bani Abbasiyah yang berhasil menaklukkan Daulah Umayyah di kota Damaskus. Yang kemudian Islam memulai babak baru dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil ke kota Andalusia dengan mengambil kekuasaan pada masa Gubernur Yusuf Al-Fihri. Nah, setelah itu beliau memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah di kota Andalusia. Yang kedua, kita juga dapat menyimpulkan bahwasannya kapan sih Daulah Umayyah II di Andalusia itu didirikan? Ya, tepat sekali. Bani Umayyah di Andalusia merupakan kekhalifahan Islam yang pernah berkuasa di semenanjung Iberia, yaitu di Spanyol dan Portugal. Dan berhasil mengalami masa kejayaan selama kurun waktu kurang lebih 2,5 abad dalam rentang waktu antara tahun 756 sampai dengan 1031 Masehi. Yang kedua, yaitu penilaian proses berdirinya Daulah Umayyah II di kota Andalusia. Berbicara mengenai sejarah, maka sejarah merupakan ilmu yang tidak akan pernah ada habisnya. Dan ingatlah, orang yang cerdas adalah orang yang belajar dari sejarah. Seringkali kita lupa bahwasannya meskipun berkisah mengenai masa lalu, tapi sejarah begitu penting bagi perjalanan suatu bangsa. Melalui sejarah, kita belajar untuk menghargai perjuangan para pendahulu kita. Belajar menghargai tetes darah dan keringat mereka untuk apa yang kita nikmati saat ini. Lewat sejarah, kita juga belajar dari pengalaman masa lalu dan dapat menjadikannya sebagai modal berharga untuk melangkah di masa depan. Nah, dengan itu kita dapat meneladani sosok Abdurrahman Ad-Dakhil yang cerdas dan berani. Beliau lebih memilih mendirikan Daulah Umayyah di Spanyol daripada merebut kembali dinasti dari cengkraman dinasti baru, yaitu Daulah Abbasiyah. Beliau merasa bebas berkuasa di negeri seberang dan tidak mau tunduk pada penguasa Abbasiyah. Beliau juga mampu membentuk angkatan perang darat dan angkatan perang laut. Dan merupakan angkatan perang satu-satunya di Spanyol pada saat itu. Beliau memproyeksikan Spanyol
ke depan untuk menjadi sentra peradaban Islam di Eropa. Dan berbagai infrastruktur pendukung cita-citanya itu terus diwujudkan satu persatu. Di sini saya menegaskan bahwasannya, wahai generasi muda, jika suatu saat perjuangan kita mengalami kegagalan, itu bukan berarti sudah kiamat, melainkan masih ada peluang untuk meraih kembali demi keberhasilan yang kita inginkan. Tetapi tentu saja harus diikuti dengan kesungguhan dan kesabaran. Ingat, perjuangan menegakkan kebenaran adalah sebuah aktivitas sepanjang masa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran for attention. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum.